Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang best practice atau praktek baik dalam penggunaan Microsoft Teams dalam pembelajaran. Pada masa pandemik COVID-19 ini, proses pembelajaran daring itu diharuskan untuk daerah-daerah dengan zona non-hijau, yaitu kuning, orange maupun merah. Landasan kita dalam proses pembelajaran paling tidak melihat dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014, yaitu tentang kurikulum 2013 sekolah menengah atas atau madrasah aliyah. Kemudian yang kedua, memperhatikan dari keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 01/KP 2020 nomor 516 tahun 2020, nomor HK 0.01/Menkes/363 tahun 2020, nomor 440/882 tahun 2020 tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020-2021 dan tahun akademik 2020-2021 di masa pandemi coronavirus DCEC tahun 2019 atau COVID-19. Jadi dalam penggunaan Microsoft Teams dalam sistem pembelajaran jarak jauh atau daring, kami membagi itu menjadi 3 tahapan, yaitu tahapan literasi, webinar, dan pendalaman materi. Tahapan literasi ini kita gunakan untuk siswa agar membaca dan memahami materi dari bahan-bahan pelajaran yang diberikan oleh guru, baik berupa UKBM, materi PPT, PDF, maupun pretest yang kita lakukan untuk mendukung literasi yang akan kita bahas materinya pada saat itu. Kemudian yang kedua, webinar. Webinar kita lakukan itu untuk pertemuan virtual dengan siswa, yaitu untuk menyampaikan materi esensial atau arahan dari proses pembelajaran pada saat itu. Kemudian pendalaman materi. Pendalaman materi ini merupakan pemberian penugasan terstruktur yang harus dikerjakan siswa pada saat KBM berlangsung. Itu dengan pendampingan guru tidak dilepas. Ingat bahwa pendalaman materi ini bukan PR. Jadi saat KBM berlangsung, siswa harus mengerjakan, jadi tidak punya beban apapun ketika KBM sudah selesai. Jadi saat itu juga ketika kita memberikan penugasan terstruktur, siswa harus menyelesaikan dengan tuntas yang didampingi oleh guru. Jadi ada 3 tahapan: literasi, webinar, dan pendalaman materi. Adapun pembagian waktu, bahwa menurut Permendikbud nomor 36 tadi, 1 jam pembelajaran, beban belajarnya adalah 45 menit. Sehingga misalkan pelajaran dengan 2 jam, maka waktu yang digunakan adalah 90 menit. Sedangkan 3 jam itu 135, kalau 4 jam itu 180 menit. Kita tadi sudah membagi menjadi 3 tahapan: literasi, webinar, dan pendalaman materi. Nah, secara garis besar kita kelompokkan menjadi 2, yaitu di kelas virtual dan pendalaman materi. Maksudnya adalah di kelas virtual kita intens mendampingi anak baik dalam literasi dan webinar. Dalam pendampingan ini kita tadi
memanfaatkan penugasan terstruktur. Nah, jadi di kelas virtual itu bobotnya 50% dari total pelajaran, sehingga pendampingan juga 50%. Dalam kelas virtual kita bagi lagi literasi dan webinar. Kita bobotkan literasi itu 40% dari total kelas virtual, sedangkan webinar itu 20% dari kelas virtual. Jadi misalkan mata pelajaran dengan jam pelajaran itu 4 jam, maka literasinya 72 menit, kemudian webinarnya itu 36 menit. Sedangkan pendampingan 50% dari total, yaitu 72 menit. Itu yang 4 jam. Kalau yang 3 jam di kelas virtual tadi literasi 54 menit, kemudian webinar 27 menit, sedangkan pendalaman materi 54 menit. Kalau mata pelajaran dengan jumlah jamnya itu 2 jam atau 90 menit, maka literasinya 36 menit, webinar 18 menit, dan pendalaman materi 36 menit. Ini pembagian waktu pembelajaran. Oke, contoh dalam bagian literasi, misalkan ini pada pertemuan kedua materinya rangkaian arus searah. Jadi di literasi ini pertama kami sampaikan pada siswa tentang 3 tahapan tadi, literasi, webinar, dan pendalaman materi. Kita sampaikan terlebih dahulu, kemudian disinilah kita mulai mengumpulkan anak untuk masuk ke dalam kelas kita, sehingga kita sapa, kemudian anak absen di sini. Dari absen itu kita bisa rekap dengan manual ya, siapa saja yang sudah mengikuti, atau bisa jadi kita meminta siswa agar mengisi absensi yang kita sudah buat melalui Microsoft Form. Jadi mereka juga bisa mengisi di sana untuk absensi, ataupun di sini kehadiran mereka kita tanyakan siapa saja yang telah hadir, mereka menjawab nama dan kehadiran. Misalkan Salsabila Febrianti Putri, nama ini hadir Pak, gitu. Kita sudah mulai merekap. Jadi kehadiran ini jangan kita ulang lagi di webinar nanti. Gitu. Setelah kita memberi pengarahan awal atau pendahuluan, kemudian kita sajikan literasi yang dilakukan anak. Misalkan untuk pertama ini ada 2 literasi yang harus dilakukan anak, yaitu dengan melihat video yang kita sematkan. Silakan anak-anak itu melihat video ini dengan video ini. Apakah harus video? Tidak. Tadi disampaikan bisa PDF yang kita sematkan di file, atau UKBM atau PPT. Silakan anak baca dulu biar lebih paham. Atau bisa jadi literasi ini berupa pretest. Soal-soalnya adalah soal-soal atas materi yang akan kita sampaikan ke anak pada saat pembelajaran berlangsung nanti. Jadi semacam panduan poin-poin yang harus anak baca gitu. Jadi kalau nanti yang tidak jelas baru kita sampaikan di webinar, poin-poin pentingnya saja. Jadi anak lebih cenderung lebih banyak menghabiskan waktunya dalam proses pembelajaran ini bagian literasi. Mereka diminta membaca terlebih dahulu. Nanti di bagian literasi ini jika ada kesulitan atau perlu penyampaian materi-materi esensial atau penjelasan lebih lanjut, itu di bagian webinar. Yang persentasenya webinar itu lebih kecil daripada literasi. Kenapa harus seperti itu? Pertama,
ini kaitannya dengan kuota yang harus dikeluarkan oleh anak maupun kita. Jadi semakin lama di webinar ya akan semakin besar kuota yang akan kita keluarkan atau anak keluarkan. Jadi di webinar ini kita gunakan untuk penjelasan-penjelasan yang dimaksudkan atau ditujukan untuk materi-materi esensial, kemudian materi-materi yang tidak bisa dijelaskan dengan teks saja, harus kita jelaskan lebih detail. Kesalahan yang terjadi adalah seringkali Bapak Ibu guru itu di webinar ini melakukan absensi lagi, tidak perlu. Jadi absensi langsung bisa diunduh di bagian pojok kanan atas. Itu ada daftar hadir, meeting attendance list, itu bisa diunduh langsung. Jadi kita hanya langsung memberi arahan ke anak terhadap pertemuan itu atau pemberian materi esensial. Jangan diulangi lagi untuk mengabsen siswa. Absen siswa cukup tadi di bagian literasi. Nah, setelah ini kita lakukan, kemudian langkah selanjutnya adalah kita melakukan pendalaman materi. Nah, pendalaman materi ini tadi anak kan diminta untuk literasi materi ini melalui video. Kemudian dari video itu coba anak itu, ini contohnya pendalaman merangkum materi ini di buku catatan. Kemudian rangkumin itu kita minta untuk diunggah atau dikumpulkan di bagian penugasan dan dikumpulkan sesuai dengan jadwal pembelajaran. Kita beri waktu lah toleransi 30 menit gitu. Jadi tidak ngantur anak nanti dibuat PR. Ingat ini bukan PR tapi ini pendalaman materi. Jadi kita tetap memantau anak dalam proses pengumpulan materi. Dan jika tidak paham, maka kita juga mendampingi. Guru akan meminta, misalkan kita diskusikan kalau ada kesulitan. Nah, misalkan ini anak sudah menonton video tapi kebingungan sama video yang kedua, tadi ada 2 itu. Nah, kita bisa konfirmasi, kita bisa jelaskan apa yang ditanyakan anak itu. Jadi gitu, kita tidak melepas begitu saja. Jadi kita tetap dampingi anak untuk pendalaman materi. Jadi itu 3 tahapan yang kita lakukan, yaitu literasi, webinar, dan pendalaman materi. Kita fokuskan pada literasi anak sama pendalaman materi. Webinar itu waktunya lebih sedikit dibandingkan dengan literasi dan pendalaman materi. Tapi ingat bahwa kita harus selalu mendampingi anak dalam ketiga proses tadi, baik literasi, pendalaman materi maupun di webinar dengan persentase yang berbeda-beda. Mungkin itu Bapak Ibu best practice dalam penggunaan Microsoft Teams dalam proses pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.